Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel kita tercinta. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dan pastinya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Pernahkah kalian merasa kepanasan saat siang hari? Atau kedinginan saat hujan? Nah, sensasi panas dan dingin yang kita rasakan itu berkaitan erat dengan suhu. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Sebaliknya, semakin rendah suhunya, semakin dingin benda itu. Untuk mengukur suhu dengan tepat, kita memerlukan alat ukur yang disebut termometer. Bayangkan, jika tidak ada termometer, bagaimana dokter bisa tahu kalau kita demam? Atau bagaimana koki bisa mengatur suhu oven dengan tepat? Berbicara tentang suhu, ada beberapa skala yang perlu kita ketahui. Yang paling umum adalah Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing skala ini memiliki titik tetap atas dan bawah yang berbeda. Misalnya, pada skala Celsius, air membeku pada 0 derajat C dan mendidih pada 100 derajat K. Untuk mengubah dari satu skala ke skala lain, kita bisa menggunakan perbandingan C, R, F, K sama dengan 5, 4, 9, 5. Gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kalor. Kalor berbeda dengan suhu low. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ibarat seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menariknya, ketika kita memberikan kalor yang sama pada benda yang berbeda, kenaikan suhunya bisa berbeda-beda. Ini karena setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya. Rumus kalor yang perlu kalian ingat adalah Q sama dengan mc/T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan T adalah perubahan suhu. Kalor dapat berpindah dengan 3 cara: konduksi melalui benda padat, konveksi melalui zat cair dan gas, dan radiasi melalui pancaran. Contohnya, ketika kita memasak menggunakan panci, terjadi konduksi dari kompor ke panci, konveksi pada air yang dipanaskan, dan radiasi dari api kompor. Berbicara tentang panas, kita juga perlu memahami pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh suhu. Ada 3 jenis pemuaian: pemuaian panjang pada benda padat, pemuaian luas pada lembaran, dan pemuaian volume pada zat cair dan gas. Contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Rel kereta api diberi celah agar tidak melengkung saat memuai. Grabel listrik dipasang kendur agar tidak putus saat memuai, dan termometer air raksa bekerja berdasarkan prinsip pemuaian. Mari kita coba satu contoh soal. Sebuah besi memiliki panjang 2 meter pada suhu 30 derajat Celcius. Jika besi dipanaskan hingga 80 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi 0,000012 C, berapakah pertambahan panjang besi tersebut? Dengan menggunakan rumus L sama dengan L, kita bisa menghitung L sama dengan 2,00001280 sampai 30. L sama dengan 0,0012 meter atau 1,2 mm. Jadi, besi tersebut bertambah panjang 1,2 mm. Mudah bukan? Nah, dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa suhu, kalor, dan pemuaian adalah konsep yang saling berkaitan. Pemahaman tentang ketiga hal ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari memasak hingga teknik konstruksi bangunan. Ingatlah teman-teman, belajar fisika itu tidak sesulit yang dibayangkan. Yang penting adalah memahami konsep dasarnya dan banyak berlatih soal. Jangan menyerah, terus semangat belajar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.